Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Putri Lestari dengan NPM 21011111030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis shifter dan tipologi klasen dengan menggunakan data PDRB dari Kabupaten Badung, Bali. Yang pertama ini adalah analisis shifter. Analisis shifter sendiri digunakan untuk mengetahui peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan antara laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah sempit terhadap wilayah yang lebih besar. Di sini saya menggunakan wilayah luasnya yaitu Provinsi Bali dan untuk wilayah sempitnya adalah Kabupaten Badung. Selanjutnya ada NIJ, MIJ, CIJ, dan DIJ. NIJ merupakan perubahan PDRB sektor di wilayah kabupaten yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi ataupun nasional. Berdasarkan data NIJ, seluruh sektor memiliki nilai positif, yang berarti sektor-sektor tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Selanjutnya ada MIJ. MIJ digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor pada wilayah kabupaten tumbuh dengan sangat pesat jika dibandingkan dengan perekonomian di wilayah provinsi. Dari hasil perhitungan tersebut, berdasarkan nilai NIJ pada masing-masing sektor, diketahui bahwa terdapat 13 sektor yang bertanda positif, yang berarti sektor tersebut tumbuh dengan sangat pesat dan memiliki pengaruh positif pada pendapatan kabupaten. Sektor-sektor tersebut antara lain yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya ada jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir adalah jasa lainnya. Selanjutnya ada CIJ. CIJ digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor pada wilayah kabupaten memiliki daya saing yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian di wilayah provinsi maupun nasional. Pada perhitungan CIJ, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 12 sektor yang bernilai positif, yang berarti sektor tersebut memiliki daya saing yang kuat. Sektor-sektor tersebut antara lain pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi, selanjutnya ada real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial, lalu ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir ada jasa lainnya. Selanjutnya di perhitungan DIJ merupakan penjumlahan dari NIJ, MIJ, dan CIJ. Pada perhitungan DIJ, seluruh sektor bernilai positif, yang berarti sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun kabupaten. Nah, selanjutnya ada analisis tipologi klasen yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Analisis ini berdasarkan perkelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dalam analisis ini terdapat 4 klasifikasi sektor ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda, antara lain yang pertama ada sektor maju dan tumbuh, yang berarti daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten atau kota. Selanjutnya ada sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota. Selanjutnya ada sektor maju tapi tertekan, yang berarti daerah memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu sektor relatif tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten atau kota. Untuk mengetahui hasil dari klasifikasi tipologi klasen dapat dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Di sini, dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 6 sektor yang maju dan tumbuh dengan cepat, yaitu ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, lalu ada transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada real estate. Keenam sektor ini menunjukkan bahwa memiliki andil yang cukup besar terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Badung dan pada masa yang akan datang menjadi sektor yang akan terus berkembang. Sementara untuk sektor potensial atau masih dapat berkembang terdapat 8 sektor, dan untuk sektor yang relatif tertinggal terdapat 3 sektor. Demikian penjelasan mengenai analisis tipologi klasen dan analisis shifter terhadap studi kasus Kabupaten Badung, Bali. Sekian, terima kasih.